Yang kedua, ini pilihan-pilihan yang diberikan oleh Rasulullah. Saking luweknya mungkin arak itu kebingungan beda malam. Silahkan pilih salah satu di antara yang pilihan-pilihan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dek tebau gawe ngapal selepun sekit, dua, silahkan. Nah, beda barang zikir-zikir setelah sholat. Jadi luwek yang diajarkan itu Rasulullah. Nah, cuma mbe kemampuan teh, mbe hafalan teh ino tekedu. Angka masing-masing zikir kadang ada dong perbedaan amalan teh atau zikir-zikir sebaca. Tendara pede. Lek kebon, lek tene, lek barat, kebongkot, pasti ada dong sedikit dua perbedaannya. Karena terlalu banyak pilihan-pilihan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Hati hendak ada kesulitan. Mungkin arah zikir sepelo kayak tidak tahu ngapal, maka pilih yang pendek. Silakan. Yang kedua, wa huwa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa huwa kembali kepada Ibnu Sunni. Sama dari Ibnu Sunni. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau, berdua dengan bapaknya maksudnya. Man qala ba'dama yaqdil jum'ata. Nah, lamun sebelumnya dekman sembahyang subuh. Nah, nanti setelah selesai sembahyang Jumat. Barang siapa yang membaca setelah selesai menunaikan salat Jumat. Apa bacaannya? Subhanallahil azim wa bihamdi. Lebih pendek lagi. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdi, dan segala puji baginya. Berapa kali? Mi'ata marrah, satu sekali. Sampai 10 menit satu sekali. Jadi siapapun yang membaca kalimat Subhanallahil azim wa bihamdi mi'ata marrah 100 kali, ghafarallahu ta'ala lahu mi'ata alfi dhanbin. Maka ganjarannya Allah akan mengampuni dosanya. Seberapa banyak yang diampuni? Mi'ata alfi dhanbin, 100.000 dosa yang pernah kita lakukan. Dosa-dosa kecil 100.000 tidak main-main ya. Waliwalidayhi, bahkan kedua orang tuanya juga dapat ganjaran. Arba'atan wa ishrina alfa dhanbin, 24.000 dosa. Dosa ante 100.000, dosa dengan toa ante 24.000. Wah, ini kan luar biasa sekali. Entah baca sekali ini Subhanallahil azim wa bihamdi, termasuk kalimat yang kita baca 100 kali ini gambaran wujud nyata baktin tele dengan toate. Karena yang diberikan ganjaran oleh Allah bukan ite doang, tetapi kedua orang tua kita. Jadi lam temele membuktikan kita berbakti dengan toate amalan ini setelah selesai sholat Jumat. Entah hino langsung setelah selesai sembahyang Jumat atau selesai sembahyang sunat ba'da Jumat. Ini lagi sekali sangat luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Entah BC doang ganjarannya sangat luar biasa. Nah, jadi ini sekali lagi kalimat-kalimat ini bahkan dengan Rasulullah dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, kalimatani khafifatani. Sahih, ada dua kalimat khafifatani 'ala lisan. Sangat ringan diucapkan di lidah. Tetapi thaqilatani fil mizan. Tapi ketika ditimbang nanti di padang mahsyar sangat berat dua kalimat itu. Bayangin Rasulullah, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Kedua ini dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lidah, tapi begitu ditimbang di padang mahsyar besok ketika Allah menimbang amal kita sangat berat. Nah, kalimat itu adalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Nah, ini piran amalan, piran-piran tauhid. Nah, jadi pernyataan-pernyataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat pasti kebenarannya ini kita kembalikan bahwa ini merupakan karunia dari Allah yang patut kita syukuri. Sekaligus ini nepis ongkat
Buya Syakur ya. Jadi yang pelik ini yang viral. Jadi man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi ia nafsiran oleh persatuan, karena itu adalah amal usaha maksimal. Jadi beliau tidak setuju mengatakan say baca la ilaha illallah masuk surga. Masa? Jadi bahkan kalimat yang sangat tidak etis, karena ini hadis. Marak-marak lampu Aladin kan ya. Jadi not tertiup pepe melan desugol. Dia lupa kalau ini adalah karunia dari Allah. Jadi bukan kreasi manusia. Lamun usaha itu justru seumur hidup kita beramal sangat tidak pantas kita mendapatkan satu nikmat dari Allah. Dan itu dibuktikan dalam hadis tentang orang di zaman Nabi Musa yang beramal seumur hidup nih sampai 500 tahun yang usia, dan 500 tahun itu dipakai beramal. Ndek nggawe dunia ibadah doang. Ternyata setelah ditimbang di akhirat, satu nikmat Allah itu jauh lebih berat dibandingkan dengan amalnya 500 tahun. Jadi kalau kita bicara secara matematis tentang amal, tidak arah harga dibandingkan dengan nikmat Allah. Jadi matematika yang dipakai analogi sih, Buya Syakur itu sangat tidak masuk akal. Jadi sangat berlebihan, bahkan apalagi sampai nyebut-nyebut lampu Aladin. Jadi ini contoh-contoh yang sangat real. Bahkan yang sama sekali tidak masuk akal. Yang menyelamatkan seorang hamba dari kubur itu adalah bisa menjawab 4 pertanyaan Allah ini. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, kemudian waman ikhwanuk, wa ma 5 pertanyaan ini. Kan bocoran nih Rasulullah. Dan kan nanti siapa yang jawabannya bebas itu. Tidak usah kita beribadah. Tapi beliau lupa bahwa jawaban-jawaban itu sangat bergantung oleh amal. Jadi Rasul bersabda man qala fi akhir kalamihi, itu yang beliau lupa. Bukan sisi baca la ilaha illallah la hidup, bukan, di akhir hayatnya. Dan bagaimana kondisi akhir kehidupan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi yang pasti bagaimana kita ujung kehidupan ini sangat bergantung kebiasaan hidup. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Jadi seorang hamba itu ngombe keadaan mati akhir hidupnya sangat bergantung kebiasaan hidup. Lamun negirang gawe hal-hal yang kurang bagus selama hidupnya, maka akhir kehidupannya pasti akan seperti itu. Dan bagaimana nanti dia dibangkitkan sangat bergantung bagaimana akhir hidupnya. Ini yang dimaksudkan Rasulullah. Jadi yub'atsu kullu ummatin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu nanti dibangkitkan di akhirat, di padang mahsyar, sesuai dengan kondisi dia di akhir hidupnya. Lamun akhir hidupnya, maka seperti itulah keadaan kita dibangkitkan dari kubur kelak di padang mahsyar. Nah, jadi ngumbe akhir hidup tergantung kebiasaan amal seumur hidup selama kita diberikan kesempatan. Timakna sepele la ilaha illallah, amal tidak bagus. Coba aja perhatikan dengan maaf menghadapi nazak sakratul maut. Apa semua orang yang menghadapi sakratul maut mampu mengucapkan la ilaha illallah? Tidak semudah itu. Sangat bergantung oleh amal. Jadi bahkan dendek di zaman itu, di zaman Rasulullah, banyak sekali sahabat-sahabat yang kurang, termasuk salah satunya adalah sindiknya berbakti dengan Tuhannya. Di akhir hidupnya Rasulullah yang nuntun, bukan sahabat. Rasulullah yang nuntun dia kalimat la ilaha illallah, kaku tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi itu yang dimaksudkan. Nah, katanya agak heran kok simpel sekali. Tapi Buya Syakur ini tidak ke sana arah pemikiran. Sampai-sampai mau lampu Aladin, sugulang mas sugol. Jadi ya supaya kita paham. Jadi ada ranahnya Allah melihat kreasi kita, tetapi ada tempatnya juga, bahwa di satu tempat itu yang paling dominan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penengokatnya dalam hadis riwayat Muslim, salah seorang di antara kalian la yudkhila ahadakumul jannah amaluhu. Amal salah seorang di antara kalian tidak bisa
otomatis langsung memasukkan dia ke dalam surga dan tahu. Wala anta ya Rasulullah, sekalipun anda ya Rasul, kata sahabat, wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi. Kecuali itu semua adalah rahmat dan karunia Allah.